Hai semuanya, sebelumnya Mimin mohon maaf ya, karena di part kemarin ada sedikit kesalahan teknis di PTT Harana Kaisar. Nah, di episode 570 kali ini, Mimin sajikan versi lengkap dan utuh dari kelanjutan chapter terakhir. Yuk kita lanjutkan kisahnya. Pada saat ini, sosok Xiaoyan melesat ke depan, menjelma menjadi cahaya pelangi yang menembus udara. Badai angin kematian telah lenyap, dan kini tak ada lagi ancaman besar yang tersisa. Beberapa orang masih ragu, namun dari belakang, cahaya pelangi lainnya menyusul dengan keyakinan penuh. Jelas bahwa Xiaoyan bukan satu-satunya yang menunggu momen ini. Setelah menyerap anak api dari badai kehancuran, para pengintai yang tadinya bersembunyi kini keluar satu persatu, melesat secepat kilat. Tapi saat mereka mencoba mengejar, sosok Xiaoyan telah menghilang, tak terlihat sedikit pun. Dengan kekuatan petir ekstrim, ia melesat di antara ruang, menyisir wilayah ini dengan kecepatan luar biasa. Dan berkat kekuatan jiwanya yang telah mencapai ranah void, tak ada satupun aura yang bisa tersembunyi dari pengamatannya. Ia merasakan beberapa aura kuat, semuanya berada di tingkat ketiga keabadian dewa, dan sepertinya sedang mengepung sesuatu. Dari jarak ribuan meter, Xiaoyan langsung bergerak, kilat menyambar di bawah kakinya, dan tubuhnya menghilang. Dalam sekejap, ia sudah muncul di titik pusat aura itu. Barulah kini ia bisa melihat padang tandus api abadi dengan jelas. Wilayah ini amat luas, ruang-ruangnya saling terhubung dan memiliki kekuatan ruang yang sangat kuat. Bahkan jika hancur, ruang itu akan memulihkan dirinya sendiri, mirip seperti wilayah Lingsu di Pagoda Emas. Saat ini, Xiaoyan melayang di udara. Dengan bantuan batu giok penyembunyi dan jiwanya berada di tingkat void, ia bisa sepenuhnya menghilangkan auranya. Selama ia tidak ingin terlihat, tak seorang pun akan menyadari keberadaannya. Di bawah, tanah terlihat hancur dan retak. Dari celah-celah itu, aliran magma membara mengalir deras. Dan di dalam magma tersebut, muncul sosok hitam pekat yang bergerak cepat, diburu oleh beberapa sosok lainnya. Itu adalah roh api. Tatapan Xiaoyan mengeras. Dengan sapuan jiwa tingkat void, dia langsung menyadari bahwa sosok hitam itu bukan roh api biasa, melainkan anak api dari api pemusnah nirwana, sama seperti yang tersembunyi dalam badai angin sebelumnya. Kini jelas bagi Xiaoyan mengapa para pemburu itu mengejar makhluk tersebut. Mereka juga menyadari keberadaan anak api, tapi tak satu pun dari mereka yang memiliki kemampuan untuk merebutnya secara paksa. Xiaoyan mengarahkan pandangan pada orang-orang itu. Tidak satu pun dari mereka berasal dari alam sensi. Semuanya pendatang dari dunia luar. Hingga saat ini, sejak masuk ke wilayah ini, ia belum merasakan satupun aura kuat dari kalangan sensi. Mungkinkah memang tidak ada ahli dari sensi di sini? Atau apakah ini semua hanyalah perangkap yang dibuat ratu untuk menjebak para pendatang? Xiaoyan merenung. Jika dugaan ini benar, maka tempat ini adalah medan ujian yang sengaja disiapkan demi memperkuat dirinya sekaligus menyeleksi siapa yang layak melangkah lebih jauh. Kelima pemburu di bawah tampaknya berasal dari dunia yang berbeda, tapi hanya dua di antara mereka yang menunjukkan peran sebagai pemimpin. Dari tatapan Xiaoyan, ia mengenali dua sosok yang mencolok, anggota dari klan Jin. Klan Jin, rupanya masih ada juga. Saat ia mengamati, salah satu pria lainnya berpenampilan cukup unik berbicara. Meski berwujud manusia, kulit pria itu berwarna merah gelap, seperti dilapisi kerak darah yang mengeras. Xiaoyan langsung teringat pada pengalaman di benua Doki, saat ia memperoleh api teratai hijau dan menggunakan kerak darah untuk menahan panasnya. Tapi kerak milik pria ini jelas jauh lebih kuat. Klan Jin, sebenarnya rasa seperti apa mereka ini? Percakapan mereka terdengar jelas oleh Xiaoyan. Rambut pria itu tampak kering dan kasar, dan ujung-ujungnya kadang bergetar sendiri seolah menyimpan percikan api yang muncul dan lenyap tanpa suara. Namun, saat pria itu berbicara, dua anggota klan Jin itu sama sekali tidak menjawab. Dengan tatapan mata singkat, mereka memberi isyarat, lalu langsung menyelam masuk ke dalam magma. Gila, sekelompok orang aneh. Tak satu pun dari mereka bicara. Apa mereka semua bisu? Klan Jin memang dikenal terlahir dari api, dan hidup untuk api. Seluruh ras mereka mengabdikan diri untuk menaklukkan api terkuat. Api yang ada di roh kadal ini memiliki kulit luar tebal. Hanya bagian bawah tubuhnya yang lemah. Tapi kehadiran klan Jin membuat segalanya jadi rumit. Tiba-tiba, magma menyembur dari tanah membentuk kipas besar, membakar segala yang ada di sekitarnya. Dua anggota klan Jin tak menghindar.
Mereka membiarkan tubuh mereka diterjang gelombang lava panas yang membawa hukum kehancuran. Anehnya, tubuh mereka tidak mengalami cedera. Hanya kerak di kulit mereka yang mengeluarkan uap putih. Tanpa sepatah kata pun, keduanya langsung kembali menyerang roh kadal itu. Hanya dengan isyarat mata, mereka saling paham. Di sisi lain, pria berpakaian mewah menyilangkan tangan di dada dan bergumam. Biarkan saja mereka bertarung dulu. Karena mereka tidak mau bicara, jangan salahkan kami mengambil untung di belakang. Xiaoyan memperhatikan pria itu. Aura jiwanya berada di ranah wilayah domain. Bahkan sudah mendekati puncaknya. Sepertinya dia adalah seorang alkemis. Xiaoyan mengusap dagunya. Dia tidak tahu. Saat ia menunggu kesempatan, ada burung pipit lain yang justru mengintainya dari belakang. Roh kadal itu memang mengandung anak api, tapi kualitasnya sangat tipis. Xiaoyan menyaksikannya dengan tatapan berpikir. Mungkinkah masih ada roh api lain yang lebih kuat di tempat ini? Ia menyebarkan kekuatan jiwanya. Dan benar saja, ia menemukan dua aura lain. Jika setiap anak api membentuk roh seperti ini, maka setidaknya ada 5 roh api di seluruh area ini. 2 telah didapat, 3 masih tersisa. Mereka semua tidak layak jadi lawanku. Xiaoyan melangkah ke depan. Sosoknya yang sebelumnya tersembunyi, kini muncul tepat di samping pria berpakaian mewah itu. Tanpa satupun dari mereka menyadarinya. 3 orang itu langsung terkejut. Wajah mereka tegang. Mereka bersiap bertahan. Siapa Anda? Kami berasal dari alam Dewa 9 Surga. Pavilion Pil 9 perputaran. Menilai kekuatan Xiaoyan, pria itu buru-buru memberi hormat. Ia menangkupkan tangannya. Tanpa informasi yang jelas dan tanpa jaminan bisa menang, sikap sopan adalah pilihan terbaik. Xiaoyan tersenyum. Dewa 9 Surga ya? Aku ingat ada satu orang dari sana. Hua Chan, dia temanku. Sebelum pria itu sempat menjawab, petir menyambar di bawah kaki Xiaoyan. Tubuhnya langsung menghilang dalam sekejap. Ketiganya terpaku dan salah satu dari mereka bergumam. Hua Chan, dari alam Dewa 9 Surga. Namanya terdengar sangat familiar. Keduanya menatap pemimpin mereka, pria bernama King Wuya. Tapi sebelum mereka bicara, seorang pengikutnya sudah berbisik pelan ke telinganya. Hua Chan, itu nama asli dari Dewa Matahari 9 Chiuyang Sensun. Begitu mendengar nama itu, mata King Wuya membelalak, lalu menengadah menatap ke depan. Dan di sanalah roh kadal api tiba-tiba melompat ke udara. Makhluk itu seharusnya tidak akan pernah meninggalkan magma, kecuali ada seseorang yang menendangnya keluar. Seekor kadal raksasa roh api melesat ke udara, mencapai ketinggian lebih dari 100 kaki. Untuk bisa mencapai titik setinggi itu, dibutuhkan kekuatan yang benar-benar luar biasa. Namun sekejap setelah itu, kilatan petir tipis seperti benang melesat melewati langit. Dan di ujung kilatan tersebut, sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul. Dalam sekejap mata, tubuhnya membesar hingga puluhan ribu meter, menjulang tinggi dan langsung melampaui ukuran kadal raksasa itu. Lalu, tinju raksasanya melayang turun dari langit, seperti meteor yang jatuh. Besar, berat, dan mengguncang seluruh ruang, membawa kekuatan luar biasa yang langsung memberikan tekanan hebat pada segala sesuatu di sekitarnya. Tinju itu menghantam tepat ke arah kadal api yang tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk menghindar. Makhluk itu hanya bisa menggulung tubuhnya menjadi bola pelindung. Dan dalam posisi itulah, tinju Xiaoyan menghantam langsung ke pusat pertahanannya. Namun, kekuatan pertahanan makhluk itu ternyata melampaui segala dugaan. Ia mampu menahan satu pukulan penuh dari kekuatan yang setara dengan keabadian fisik dari alam kuno. Inilah alasan mengapa makhluk itu masih belum hancur. Karena ia memiliki pertahanan alami yang luar biasa kuat. Namun tetap saja, ia terhempas sangat keras. Dan tubuhnya yang telah menggulung terbanting ke dalam lautan magma yang menyala-nyala. Xiaoyan menyipitkan mata. Cukup keras kepala. Gumamnya pelan. Tanpa memberi waktu bernafas, dia segera menyusul. Lalu dari balik magma, melayangkan pukulan kedua ke arah tubuh kadal tersebut. Tinju itu kembali mengenai tubuh kadal. Dan kali ini, lapisan pelindung yang keras dan tebal di tubuhnya mulai retak. Dari dalam tubuh kadal itu, api penghancur meledak keluar, memancarkan kekuatan aturan kehancuran yang menakutkan. Api itu tidak mengikuti jalur ruang, melainkan langsung melesat menuju Xiaoyan dan menembus segala hambatan. Sekilas, untaian api itu tampak biasa. Namun saat menyentuh tubuh Xiaoyan, ia meledak dahsyat, mengikuti aturan kehancuran tingkat tinggi. Xiaoyan segera menghilangkan tubuh raksasanya dan kembali ke bentuk semula untuk menghindari ledakan. Namun, api kehancuran itu tidak berhenti di situ. Ia terus menyebar ke segala arah,
memburu siapapun yang berada di sekitarnya. Sialan, orang ini benar-benar gila. Banyak orang yang menyaksikan serangan mengerikan Xiaoyan, namun gagal membunuh kadal itu. Mereka mulai merasakan ancaman nyata dari kobaran api yang dilepaskan. Mereka pun mundur dengan cepat, tapi api itu justru semakin cepat mengejar mereka. Hingga akhirnya, ledakan besar terjadi di kejauhan. Meskipun tidak mengenai langsung, namun gelombang kehancurannya tetap menghancurkan banyak pihak. Salah satu yang terkena adalah King Wuya dari Pavilion Pil Emas 9 Langit, bersama 2 orang pengikutnya yang terlempar jauh ke belakang. Pakaian mereka hancur lebur, dan tubuh mereka penuh dengan luka bakar. Namun, yang lebih mengejutkan, 2 orang dari kelompok lain justru tidak menghindar. Mereka sengaja menyerap api penghancur itu ke dalam tubuh mereka. Bahkan Xiaoyan pun terkejut melihat aksi nekat tersebut. Sementara itu, api yang mengejar dirinya sendiri tidak berhasil menyentuh sedikit pun tubuhnya, karena kecepatan Xiaoyan terlalu tinggi untuk dikejar. Namun, dalam momen itu, Xiaoyan justru menyadari kelemahan fatal dari api nirwana pemusnah. Api ini memang menduduki peringkat pertama karena kekuatannya yang luar biasa dan aturan kehancuran yang dikandungnya. Tapi ternyata ada kelemahannya. Untuk melepaskan kekuatannya, ia membutuhkan waktu. Jika kecepatan kita cukup tinggi, maka kita pasti bisa menghindarinya. Tatapannya menyala dingin, dan ia pun bergumam lagi. Tentu saja, semua aturan di dunia ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Tak ada kekuatan yang benar-benar sempurna. Namun aturan yang kupelajari dan kumiliki dalam tubuhku justru bisa menutup celah ini. Jika aku mampu mengendalikan musuh lebih dulu, lalu memastikan serangan mengenai mereka, maka peluang untuk membunuh musuh akan meningkat tajam. Pukulan ketiga kini telah disiapkan. Xiaoyan yang tidak terkena luka sebelumnya kembali melesat cepat ke arah kadal api yang sudah diambang kehancuran. 2 pukulan sebelumnya sudah nyaris memaksanya ke batas akhir. Dan jika tidak terjadi kejutan, pukulan ketiga ini akan menghancurkannya sepenuhnya. Namun, pada saat yang sama, 2 kelompok lain juga mulai bergerak. King Wuya dan Clan Jin kini menunjukkan niat mereka untuk merebut anak api pemusnah yang tersembunyi dalam tubuh kadal itu. Walau telah melihat kekuatan luar biasa Xiaoyan, mereka tetap belum menyerah. King Wuya berdiri di samping medan kekacauan, tampak tidak ingin ikut bertarung, namun jelas sekali ia tengah menunggu kesempatan untuk menyambar. Sementara itu, Clan Jin bahkan tidak pernah mundur sejak awal. Mereka begitu menginginkan anak api pemusnah itu, bahkan ledakan barusan tak melukai mereka. Justru kerak api di tubuh mereka semakin menebal. Tanpa peduli pada ancaman Xiaoyan, mereka menerjang mendekat ke arah kadal. Namun, pukulan ketiga Xiaoyan tidak berhenti. Tubuhnya membesar lagi hingga puluhan ribu meter, dan tinju raksasanya menghantam langsung dari langit. 2 anggota Clan Jin tidak mundur. Tubuh mereka menyemburkan api yang mengandung aturan, berubah menjadi 2 tangan raksasa dari api, yang langsung menjerat ke arah kadal itu dengan teknik tangan pengorbanan api. 2 tangan itu menyerap nyala api kadal. Mereka berniat mendahului Xiaoyan untuk merebut anak api itu. Melihat ini, Xiaoyan langsung menghentikan tinjunya dan mengarahkannya ke 2 anggota Clan Jin tersebut. Mencari kematian, ingin merebut apiku, maka bersiaplah untuk binasa. Tinju raksasa seperti jurang langit menghantam mereka. Kedua anggota Clan Jin langsung merasakan tekanan hidup dan mati yang sangat besar. Mereka tak berani melawan dan segera mundur cepat, tak berani lagi mencoba merebut. Melihat kekacauan itu, kadal api mencoba kabur. Namun Xiaoyan tidak memberi kesempatan. Ia segera mengangkat tangan dan menjulurkan telapak tangan raksasa yang menyala seperti matahari dan bulan ke depan. Dengan satu gerakan cepat, ia mencengkram tubuh kadal api. Lalu, dalam satu genggaman kuat, kadal itu langsung hancur berkeping-keping. Dan dari dalam tubuh yang meledak itu, muncullah seutas anak api nirwana pemusnah, melayang di udara. Melihat anak api itu, 2 anggota Clan Jin langsung melesat, hendak merebutnya lagi. Namun tatapan Xiaoyan tidak tertuju pada mereka. Justru, ia menatap tajam ke arah King Wuya yang ternyata telah menunggu momen ini sejak lama. Dalam sekejap tubuh King Wuya muncul. Ia menggunakan kekuatan jiwa yang luar biasa, membentuk pedang tak kasat mata yang menebas ke arah anak api. Aku berada di puncak ranah domain. Menahanmu sesaat bukan masalah. King Wuya tidak berniat bertarung. Ia hanya ingin mencuri api itu. Namun ia salah besar, karena dalam hal kekuatan jiwa, Xiaoyan jauh di atasnya. Cahaya dingin langit. Dalam hati, Xiaoyan melafalkan teknik rahasia serangan jiwa yang sudah lama tidak ia gunakan. Meskipun tergolong kelas rendah, namun karena kekuatan jiwanya kini telah berada di ranah void, teknik ini berubah menjadi kekuatan mengerikan. Serangan jiwa itu tidak hanya menghantam King Wuya,
tetapi juga 2 anggota klan Jin dan 2 orang lainnya. Kelima orang itu seketika berubah panik, dan ketika menatap anak api itu, mereka seakan melihat hal paling menakutkan dalam hidup mereka. Beberapa bahkan berteriak histeris dan langsung mundur. Inikah kekuatan ranah jiwa Void? Xiaoyan melangkah maju, membuka mulutnya, dan langsung menelan anak api ke dalam tubuhnya. Kini, di bawah 7 sumber kekuatan dalam tubuhnya, anak api nirwana kedua telah menyatu. Ia tidak tahu pasti berapa banyak anak api seperti ini masih ada di tempat ini. Namun, ia bisa merasakan anak api ini tidak sepenuhnya murni, melainkan terbentuk secara alami di tempat ini. Meski begitu, ia tidak peduli. Kelima orang tadi tidak layak untuk membuang waktunya. Kekuatan jiwanya kembali dilepaskan, menyapu seluruh penjuru, mencoba mencari anak api berikutnya. Meskipun ia belum tahu apa kegunaannya, namun jika semua orang di tempat ini berebut seperti itu, maka itu cukup membuktikan satu hal. Anak api ini pasti memiliki nilai luar biasa besar. Masih tersisa 2 anak api lagi. Mungkin sedikit lebih sulit dibunuh, tapi dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, menaklukkannya tidak sulit. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.